Sutra people, welcome home. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di TIOC. This is our church. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru bergabung dalam tayangan ini. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram IFGF Balikpapan dan subscribe YouTube channel kami IFGF Balikpapan. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama, IFGF Balikpapan telah membagikan masker secara gratis kepada masyarakat yang berada di sekitar Pasar Balikpapan Baru. Jesus, you're the one I hold on to. Kegiatan sepekan gereja akan berjalan seperti biasa. Doa bersama akan diadakan dari Senin sampai dengan Jumat via Zoom Cloud Meeting setiap jam 6 sore. Online iCare akan diadakan setiap hari Kamis dengan care leader Anda dan care group Anda masing-masing. Doa subuh akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi via Zoom Cloud Meeting. Demikian info aktivitas kita untuk sepekan ini. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat rahmat dan kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh penyertaan-Mu Tuhan sehingga kami masih bisa ada sampai saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama melaksanakan ibadah kami secara online. Kiranya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, memberkati kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biar lawatan Tuhan boleh dinyatakan atas seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Langkahku kau terangi.
saat ini kami boleh menyembah Engkau lebih dalam lagi. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, kita akan angkat pujian untuk menyembah Allah kita yang hidup.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu lagi dalam ibadah kita Sunday Service IFJ Balikpapan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lebih dulu untuk mendeklarasikan bahwa kita memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu kabar baik. Mari kita sama-sama mengucapkan kabar baik yang kita miliki ini. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Amin. Haleluya. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu yang membuat kami dalam keadaan saat ini pun kami boleh tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya karena Tuhanlah yang menjadi gunung batu, Tuhanlah yang menjadi kota perlindungan keselamatan kami, bahwa Engkau yang sudah memberikan Yesus Kristus bagi kami. Bagaimana mungkin Engkau tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus? Karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa supaya Tuhan mengaruniakan bagi kami firman-Mu yang boleh menjadi pegangan bagi kami di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah menyiapkan hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat ada satu legasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan pada masa pelayanannya, bahwa kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi bahwa kita ditetapkan Tuhan untuk melayani Dia. Kita ditetapkan Tuhan. Kalau bulan lalu kita bicara tentang service for all, sekarang kita bicara tentang service forever, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 45 yang mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus sendiri memberikan kepada kita keteladanan untuk kita boleh menjadi pribadi yang melayani. Dia melayani. Selama Dia di bumi ini, pekerjaannya adalah melayani. Dia melayani keluarganya. Dia melayani orang banyak. Dan sampai pada akhirnya Dia memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, pelayanan Tuhan Yesus sedemikian rupa meliputi berbagai banyak aspek. Dia memberi makan orang, Dia memberikan penghiburan, Dia memberikan kesembuhan bagi orang sakit, Dia memberikan kelegaan, Dia melepaskan orang dari jeratan iblis, Dia melepaskan orang dari kuasa roh-roh jahat. Dia melakukan berbagai hal yang sedemikian rupa. Dia mendidik murid-muridnya, mengajar orang banyak. Itu sesuatu yang dilakukan selama Dia berada di bumi ini. Suatu pelayanan yang padat, suatu pelayanan yang dilakukan, bahwa hidupnya memang untuk melayani. Dan yang kedua, bahwa Kristus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita semua. Dan itu yang sudah kita sama-sama rayakan, bahwa Kristus menebus kita dari segala dosa. Kristus sudah menyelesaikan bagi kita. Dia berkata, sudah selesai. Artinya urusan dosa sudah diselesaikan. Tidak ada lagi yang menghambat antara kita dan Tuhan. Kita diperdamaikan di dalam Dia.
Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kasih Tuhan, kita ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi seperti Dia, untuk juga kita menjadi pribadi yang melayani untuk sepanjang hidup kita. Karena itu, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, bahwa dalam melayani kita perlu digerakkan oleh kasih Allah. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan baik kalau tidak digerakkan oleh kasih Allah. Kalau kita belum mengenal kasih Allah, belum menyelami, belum merasakan kasih Allah dalam hidup kita, sangat susah bagi kita untuk melayani orang. Kita hanya bisa melayani orang dalam waktu yang lama. Kalau untuk waktu singkat mungkin ada banyak motivasi. Ya, ada orang melayani misalkan karena dia naksir seseorang di gereja, maka dia melayani di gereja. Karena ada maunya dia melakukan sesuatu, dia mengunjungi, dia pendekatan dan lain sebagainya. Bukan itu pelayanan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan memaksudkan hidup kita itu hidup dalam satu pelayanan. Satu pelayanan yang dimana kita melayani tanpa pamrih, dan hanya mungkin terjadi kalau kita digerakkan oleh kasih Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15 mengatakan begini, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita akan bisa melayani Kristus dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, segenap hidup, ketika kita mengerti bahwa Kristus sudah mati untuk kita, bahwa Kristus sudah mati untuk orang-orang, bahkan orang-orang yang masih berdosa di sana, orang-orang yang mungkin mencengkelkan kita, orang-orang yang merugikan kita di sana, keluarga besar kita, relasi kita, kolega kita, semua yang terhubung dengan hidup kita. Kristus sudah mati untuk mereka. Itulah makanya bagi kita yang merasakan penebusan di dalam Kristus, sudah selayaknya lah kita punya hati yang tergerak, digerakkan oleh kasih itu, karena Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa, sama seperti orang-orang di sana yang masih berdosa. Inilah yang menggerakkan hati Paulus untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan. Dan itu juga satu rahasia untuk kita bisa melayani Tuhan seumur hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita melayani Tuhan dengan kekuatan Allah. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan kekuatan kita, karena kita ini terbatas kekuatannya. Maka kalau kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita, itu berarti bahwa apa yang bisa kita persembahkan hanyalah sebatas kekuatan kita. Tetapi ketika kita melayani Tuhan dengan kekuatan Tuhan, maka yang terjadi adalah kekuatan Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu juga yang dialami oleh Petrus. Maka Petrus mengatakan dalam Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kekuatan daripada Tuhanlah yang harus kita pakai. Ketika kita lemah, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita melayani,
kita percaya bersandar pada kekuatan Tuhan. Itulah yang membuat kita tidak putus asa. Itulah yang membuat kita bisa mencapai sesuatu yang di luar kemampuan kita, karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita melayani bukan kekuatan kita. Kekuatan kita secara daging sangat terbatas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana mungkin kita melayani Allah yang adalah roh ini dengan mengandalkan kedagingan kita? Ini hanya mungkin terjadi kalau kita juga mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan rohnya yang bekerja dalam hidup kita. Itu yang menyanggupkan kita. Kekuatan Kristus ada di dalam kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang membangkitkan kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dalam kita melayani, kita mengharapkan upah dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Banyak orang, sering saya mendengar orang, oh saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, kok hidup saya begini-begini saja. Saya sudah melayani, tapi kok saya tidak jadi kaya-kaya. Saya sudah melayani, kok hidup saya tidak sukses. Seakan-akan sia-sia melayani Tuhan. Saudaraku, dengar baik-baik bahwa ketika kita melayani, urusan upah adalah urusan Tuhan. Kalau saudara bekerja untuk saya akan memberi saudara upah. Kalau saudara bekerja untuk Tuhan, Tuhanlah yang memberikan saudara upah. Dan saudara akan dikasihi oleh Tuhan bahwa upah seorang hamba Tuhan, upah seorang yang melayani Tuhan tidak hanya urusannya di bumi ini. Bahkan sebenarnya ketika kita melayani Tuhan, dikatakan bahwa upah kita besar di sorga. Upah kita sampai kepada kekekalan. Bukan sesuatu yang hanya di dunia. Bahkan bisa jadi seseorang yang melayani Tuhan tidak menerima upah di bumi ini, tetapi dia upahnya besar di sorga. Saudara, Rasul Paulus kalau kita ukur dari pencapaian di bumi ini dalam hal prosperity, dia bukanlah orang yang kaya raya. Walaupun dia memakai banyak uang, dia mengumpulkan banyak uang, dia punya potensi untuk menjadi kaya, tetapi dia mendanai pelayarannya, pemberitaan Injil yang dilakukan, dan dia di akhir hidupnya dia kos, saudaraku, ngontrak rumah, tidak punya rumah. It's okay, saudaraku, karena urusannya adalah urusan sorga, dan Rasul Paulus tidak menyesali sama sekali. Jadi saudaraku, hati-hati saudara, kalau saudara melayani Tuhan, tapi yang dipikirkan oleh saudara itu hanyalah masalah dunia ini. Ketika saudara berpikir upah kita hanyalah sebatas apa yang di dunia ini, ketika keadaan yang saudara alami bahwa kemakmuran seakan-akan datangnya lama, saudara menjadi frustasi, menjadi undur, saudara menjadi kecewa. Saudaraku, hari ini diingatkan bahwa kita ini orientasinya bukan di dunia ini. Dunia ini tempat kita sementara. Kristus Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapa kita ada tempat. Jangan berkecil hati kalau di dunia ini engkau enggak punya rumah. Engkau punya tempat di sorga daripada engkau punya rumah di dunia ini yang sementara ini, dan engkau tak punya tempat di sorga. Bukankah itu tidak bijaksana? Bukankah itu lebih ironis, saudaraku? Orang berjuang untuk yang sementara,
Orang berjuang untuk sesuatu yang akan habis dan binasa, tetapi dia tidak berjuang untuk sesuatu yang kekal. Karena itulah saudaraku, Tuhan senantiasa menjanjikan kepada kita ada upah yang Tuhan janjikan dimiliki semua orang yang melayani Dia. Bahkan secara sosial Tuhan sudah bilang kepada murid-muridnya, kalau engkau menjadi yang terbesar, jadilah hamba. Melayanilah. Kalau engkau melayani di gereja, enggak perlu tunggu waktu, Tuhan akan promosikan engkau. Kalau engkau rajin melayani, apapun engkau lakukan dengan baik, maka Tuhan akan mempromosikan engkau menjadi seorang yang besar. Kalau engkau rajin melayani, engkau seharusnya juga mendapatkan nilai plus di dunia ini. Saudara, kalau kita pergi ke bank dengan kalau kita pergi ke rumah sakit, itu berbeda, saudaraku. Kalau kita pergi ke bank, oh mereka langsung menyapa kita, apa yang bisa kami bantu, ya. Kalau kita ke rumah sakit, nggak seperti itu, ya. Keadaannya. Karena apa? Karena etos kerjanya orang bank itu didiri untuk melayani. Karena dia itu adalah jasa sebenarnya. Pelayanan jasa itu adalah servis, adalah pelayanan. Orang yang terbiasa melayani Tuhan seharusnya dia terbiasa untuk melayani orang-orang lain. Dengan melayani Tuhan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih supel, pribadi yang gaul dengan orang, pribadi yang care terhadap orang, pribadi yang layak untuk dipromosikan, memimpin orang-orang. Itu satu efek ikutan. Dalam perjalanan saya sampai sekarang ini, saya melihat teman-teman saya, angkatan saya masih kuliah, ketika mereka orang-orang yang melayani Tuhan terpromosikan oleh Tuhan saat ini menduduki tempat-tempat yang bagus di dunia sekuler. Karena apa? Karena mereka terbiasa melayani, terbiasa berkorban, terbiasa fokus, terbiasa mengelola segala sesuatu. Saya tadi teringat tentang teman-teman saya yang kerja di Departemen Health. Saudaraku, pada masa dulu kita beribadahnya itu di gedung umum, dan saudara tahu bahwa setiap hari Sabtu mereka itu pastilah begadang-begadang untuk mempersiapkan dekorasi, mempersiapkan sound system. Dan habis ibadah malam mereka masih juga mengemasi sound system, membawa kembali ke sekretariat. Itu satu pekerjaan yang cukup melelahkan. Saya melihat mereka itu, pernah beberapa kali bergabung dengan mereka, melihat betapa mereka bersungguh-sungguh hati melayani Tuhan. Betapa mereka itu hari Minggu malam masih beres-beresin itu. Tak taunya Senin pagi dia ujian, saudaraku. Tetapi saudaraku, mereka itu lulus dengan nilai yang bagus. Karena apa? Akibat dari itu mereka tidak punya waktu. Dan termasuk saya nggak pernah punya waktu zaman mahasiswa untuk nonton TV. Saya tidak punya waktu untuk hal-hal lain. Bagi saya pada masa saya mahasiswa adalah kuliah, melayani, mengerjakan tugas, dan tidak ada waktu kesempatan bagi saya untuk hangout, untuk macam-macam di luar sana. Hidup saya dibuat menjadi terfokus, dan itu sesuatu yang saya syukuri, bukan sesuatu yang saya sesali. Saudaraku, engkau orang-orang muda, melayanilah jadi masa mudamu, maka Tuhan akan membawa engkau menjadi pribadi-pribadi yang terbiasa untuk melayani. Engkau akan dipromosikan oleh Tuhan untuk tempat-tempat yang memuliakan namanya. Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Engkau akan lebih bijaksana daripada guru-gurumu. Engkau akan dibuat menjadi pribadi yang powerful. Engkau akan disertai oleh Tuhan dengan pertolongan-tolongan.
daripada Tuhan, bahwa ada hal-hal yang supranatural terjadi atas hidupmu. Engkau akan melihat tangan Tuhan bekerja atasmu, kekuatan Tuhan bekerja atas kehidupanmu ketika engkau melayani Tuhan. Karena itu, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, layanilah Tuhan. Yang pertama, layani Tuhan dengan motivasi, dengan semangat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Layani Tuhan dengan apa lagi? Layani Tuhan dengan kasih daripada Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, dikatakan layanilah Tuhan dengan mengharapkan upah daripada Tuhan. Kolose 3:23-24 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukannya bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara, luar biasa. Inilah firman Tuhan bagi kita. Walaupun keadaan lagi corona sekarang, tetaplah melayani. Engkau bisa berdoa, engkau bisa menelepon, engkau bisa melakukan hal-hal tertentu untuk orang-orang. Biasakanlah untuk melayani. Layani keluargamu dengan baik, layani anak-anakmu. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dari Tuhanlah engkau akan menerima upah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kami untuk kami boleh melayani. Biarlah Tuhan mengaruniakan kepada kami hati yang
haus dan lapar untuk melayani Engkau Tuhan. Kasih-Mu memenuhi hati kami. Berikanlah hati-Mu bagi kami Tuhan dalam saat ini, untuk kami dimampukan berdoa bersyafaat bagi jiwa-jiwa yang sekarang lagi menderita sakit, yang sekarang lagi ketakutan, yang sekarang lagi bermasalah dengan berbagai masalah yang diakibatkan oleh situasi dunia pada saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, supaya biarlah firman-Mu ini hidup di dalam kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menyediakan upah kami di sorga, bahwa kami tidak akan kehilangan sesuatu yang baik pun yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Karena itu Tuhan, berkatilah umat-Mu yang saat ini datang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, berkatilah mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan yang disampaikan padamu hari ini dan melakukannya atas kehidupanmu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah perbendaharaanmu, diberkatilah keluargamu, bahkan diberkatilah segala sesuatu yang datang ke dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Tuhanlah yang menjadi pelindung bagimu, yang akan menjauhkan segala yang jahat, bahkan sakit penyakit dihalau dari kehidupanmu. Tetapi semua yang baik, yang berkenan, yang sempurna didatangkan oleh Tuhan atas kehidupanmu, oleh karena nama Yesus Kristus Tuhan yang melampaui segala nama. Oleh karena persekutuanmu dengan Roh Kudus, oleh karena kasih karunia Bapa ada di dalam hidupmu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Happy Super Sunday, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam AFGF Online Service Balikpapan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, jangan ragu untuk menghubungi Pastor Daniel atau Pastor Cahya melalui nomor telepon yang ada di bawah ini. Memberikan persembahan ataupun perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah. Happy Sunday and I will see you next week. Tetap jaga kesehatan Anda, jangan lupa cuci tangan dan selalu gunakan masker ketika sedang keluar.